wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4. Dan kali ini kita akan membahas bab 8, yaitu mengenai amanah, gemar membaca dan pantang menyerah. Pada bagian pertama kita membahas amanah, di mana amanah adalah sebagaimana yang bisa kalian lihat pada halaman 75 di buku kalian, adalah kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan ya, atau dititipkan, yaitu segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah dan manusia. Nah, jadi ada yang dititipkan kepada seseorang berupa hak Allah ataupun hak manusia, yang mana hak ini harus ditunaikan ya. Hak ini harus ditunaikan. Contohnya misalnya kalau anak-anak mungkin pernah dititipi oleh orang tua sesuatu untuk disampaikan kepada orang lain, atau disampaikan untuk dilaksanakan, seperti disuruh belanja atau disuruh begitu ya, suruh membersihkan rumah. Itu semua adalah amanah, tugas-tugas yang harus ditunaikan, harus dilaksanakan ya. Dan juga ada juga hak-hak manusia ini yang dititipkan seperti berupa jabatan, misalnya seperti jabatan presiden, gubernur, kepala daerah gitu ya, atau menteri-menteri atau apa begitu ya. Ataupun mungkin kalian sebagai ketua kelas barangkali. Nah, itu sebuah jabatan, itu adalah sebuah amanah juga. Ada hak-hak orang lain yang harus kalian penuhi, yang harus kalian tunaikan sebagai seorang pemimpin ya. Nah, di halaman ini juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. An-Nisa ayat 58. Kemudian di halaman berikutnya kalian bisa lihat ada bagian 1, yaitu makna perilaku amanah. Pada bagian ini kita bisa melihat ada 2 amanah yang tercantum di sini, yaitu A, amanah memelihara alam semesta beserta isinya, dan B, amanah terhadap agama. Dan ini adalah dua-duanya adalah amanah yang Allah berikan, yang Allah embankan kepada kita sebagai manusia. Kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, Allah percayakan kita untuk mengelola alam, mengelola dunia ini, alam bumi ini dan seisinya, dan juga langit, berikut langit. Silakan dikelola oleh manusia untuk kebaikan manusia itu sendiri ya, untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dan karena ini adalah amanah, maka kelak suatu ketika nanti kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh pemilik aslinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu manfaatkan, gunakan amanah yang Allah kasih ini sebaik-baiknya agar kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik. Begitu juga mengenai amanah yang namanya agama, karena dalam agama ini ada tugas-tugas, ada hak-hak Allah yang harus kita penuhi. Tidak hanya itu, juga ada hak-hak manusia yang juga diatur dalam agama. Nah, itu harus kita penuhi ya. Kemudian pada bagian kedua, hikmah perilaku amanah. Nah, sebenarnya hikmah perilaku amanah ini banyak sekali ya. Tetapi yang dicantumkan di sini cukup 2, yaitu akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati, sebab hati nurani tidak akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah ya. Jadi kalau kita pandai memenuhi amanah, pandai melaksanakan amanah, melaksanakan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita ya. Jadi apa yang menjadi kewajiban kita itu adalah sebenarnya hak orang lain. Apa yang menjadi hak orang lain itu adalah hak kita. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi ketika itu mampu kita laksanakan dengan baik, hati kita tenang, hati kita tidak punya perasaan bersalah. Kemudian yang B, setiap kegiatan usaha dari orang yang jujur dan amanah akan diberkahi oleh Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang yang berusaha mengemban amanah,
berusaha melaksanakan amanah, ya, melaksanakan tugas-tugasnya, memenuhi hak-hak orang lain, insya Allah Allah mudahkan, ya, insya Allah Allah bantu, Allah mudahkan kita melaksanakan amanah itu. Dan atas apa yang kita lakukan itu Allah memberikan keberkahan, artinya memberikan keberkahan, memberikan manfaat-manfaat, memberikan kebaikan-kebaikan di dalam usaha-usaha kita, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuatu insya Allah nantinya bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain, ya. Itu jadi keberkahan itu maknanya bisa kebaikan, bisa manfaat, hal-hal yang positif, ya. Baik, selanjutnya bagian B adalah gemar membaca. Nah, gemar membaca ini adalah sesuatu ternyata yang dalam agama Islam ini, dalam agama kita ini sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kita bisa lihat bagaimana ayat pertama yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang dibawa oleh malaikat Jibril untuk Muhammad, itu adalah perintah untuk membaca Iqra, ya. Ketika itu di Gua Hira Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril, diperintahkan untuk membaca. Tetapi Rasulullah karena tidak bisa membaca, ia menjawab, saya tidak membaca, ana biqari, saya tidak mampu membaca, saya tidak bisa membaca. Kemudian diperintahkan oleh Jibril 3 kali, Iqra. Kemudian akhirnya apa yang harus saya baca, kata Rasulullah? Bacalah dengan nama Tuhanmu, gitu kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Nah, itulah perintah membaca adalah sebagai perintah yang pertama kali Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kepada kita manusia, ya, kita umatnya Nabi Muhammad, itu adalah perintah membaca. Jadi hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah umat yang senang membaca. Tetapi yang dibaca ini ternyata tidak hanya buku, apapun kita baca. Artinya kita baca, kita pelajari, kita telaah, ya, kita kaji, apapun itu. Misalnya hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita, alam semesta kita baca. Karena apa? Karena ini semua adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita baca. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu bukan hanya Al-Quran atau buku-buku yang membahas tentang buku agama, bukan, ya. Apapun itu. Jadi kita baca, apapun buku-buku yang baik kita baca. Kemudian apa hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita baca, ya, kita pahami apa yang sedang terjadi. Kemudian apa yang terjadi di alam kita, ya, pergantian siang dan malam, adanya bintang, matahari, benda-benda langit, kemudian fenomena-fenomena alam, gejala-gejala alam seperti misalnya adanya banjir, bencana-bencana, ya, gunung meletus dan sebagainya. Ini ada apa? Nah, itu bisa kita kaji, kita pelajari, ya. Manfaatnya apa? Banyak. Kalian bisa lihat di halaman 78 manfaatnya. Apa itu? Menambah ilmu pengetahuan. Nah, dengan gemar membaca, baik membaca buku maupun membaca hal-hal yang tadi, di sekeliling kita tadi, itu menambah pengetahuan, ya. Di sini Allah berfirman pada surat Al-Mujadalah ayat 11, "Fa'ilul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Jadi Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan diberi ilmu, ya. Jadi kalau kalian beriman dan kalian memiliki ilmu, insya Allah derajatnya Allah angkat, ya. Kemudian yang B, memperkuat daya tahan ingatan walaupun sudah berusia lanjut. Kalau kita rajin atau gemar membaca, insya Allah kemampuan daya kerja otak kita terpelihara sehingga tidak mudah lupa, tidak mudah pikun, begitu, ya. Kemudian yang C, memperluas wawasan. Jika gemar membaca, tidak hanya ilmu agama yang kita dapatkan, akan tetapi ilmu umum seperti ilmu alam, ilmu pasti, ilmu sosial, budaya, teknologi, ya. Dan banyak juga di sini disebutkan beberapa cendekiawan ulama-ulama muslim terdahulu yang mereka tidak hanya ahli dalam bidang ilmu-ilmu agama, tapi mereka juga ahli dalam bidang hukum, teknologi, kemudian kedokteran, sosiologi dan sebagainya. Di sini disebutkan ada nama Ibnu Sina, itu ahli, tidak hanya ahli agama tapi juga ia seorang ahli kedokteran, ya. Ibnu Rushd, Ibnu Jabir di bidang matematika, ya. Ibnu Khaldun, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau cari tahu, gitu, ya, banyak sekali ulama-ulama, ilmuwan-ilmuwan, para cendekiawan, orang-orang pintar terdahulu yang mereka soleh karena mereka adalah ahli-ahli agama dan juga mereka
menguasai ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu sosial gitu, ekonomi, kedokteran tadi ya, biologi, matematik, fisika dan sebagainya. Ya, sejarah dan sebagainya. Kemudian yang di sini anak-anak bisa membacanya berkeliling tanpa biaya atau gratis. Karena memang ilmu pengetahuan yang kita baca di buku ini juga kan banyak juga yang membicarakan tentang hal-hal yang terjadi di belahan bumi lainnya, di negara-negara lain, di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain gitu ya. Karena misalnya ingin tahu tentang Indonesia Timur, di sana ada apa aja, misalnya ada Maluku, Irian, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Bagaimana mengenai bahasa mereka, kebudayaan mereka, adat istiadat, agama, macam-macam semuanya ya. Jadi kita tahu banyak mengenai mereka. Bagaimana pengen tahu tentang Antartika? Wah, di sana ada apa aja? Ya silakan. Banyak pengetahuan tentang itu. Kalian bisa lihat. Nah, sekarang apalagi zaman sekarang tidak hanya buku medianya, bisa anak-anak mencari informasi, belajar melalui internet. Silakan tanya ke Google cari informasi sebanyak-banyaknya ya. Jadi teknologi zaman yang modern ini sudah menyediakan banyak kemudahan, banyak informasi yang bisa anak-anak dapatkan ya. Nah, tinggal anak-anak bagaimana, apakah anak-anak gemar mencari informasi, gemar membaca atau tidak. Nah, siapa yang gemar membaca, mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk dirinya, untuk kebaikannya, insya Allah banyak akan menerima banyak manfaat dari kebiasaannya, gemar membaca. Baik, bagian selanjutnya C, pantang menyerah. Apa ini pantang menyerah? Pantang menyerah adalah sebuah sikap mental untuk terus berjuang, memperjuangkan sesuatu yang ia yakini, sesuatu yang ingin ia gapai, ia capai gitu ya, cita-cita ya, atau suatu tujuan tertentu ya. Pada halaman 79 ini anak-anak bisa melihat ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Syuhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairul lah wa in asabathu darra sabara fakana khairul lah. Ya, jadi hadis ini yang mendengarkan adalah Suhaib, sahabat Suhaib. Dia berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang beriman karena semua urusan itu baik ya. Hal ini tidak bisa diraih seorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapatkan orang yang beriman ini, jika mendapatkan kesenangan dia pun bersyukur ya. Dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah dan dia pun bersabar, itu pun baik. Jadi apapun yang menimpa seorang muslim itu bernilai baik, tergantung bagaimana seorang muslim, seorang mukmin menyikapi apa yang menimpa dirinya ya. Baik, di halaman selanjutnya kita baca di bagian yang pertama, tekad yang tinggi, ciri sikap pantang menyerah. Jadi memiliki semangat, daya juang yang tinggi. Saya harus bisa mencapai apa cita-citanya, apa keinginannya gitu, apa yang ingin dicapai. Mungkin saya ingin sesuatu yang lebih baik lagi dari tahun lalu, atau sesuatu yang lebih baik lagi dari kemarin gitu kan. Saya harus menguasai pelajaran ini, saya harus bisa itu, tekadnya harus kuat ya. Jangan mudah menyerah gitu ya. Kemudian 2, ciri orang yang pantang menyerah, di sini ada beberapa, kalian bisa lihat. Pertama, rajin belajar dan bekerja. B, tidak putus asa. C, menghargai pendapat orang lain. D, mendengar nasihat dan saran orang lain. Kemudian E, bersaing dengan hal-hal positif. F, selalu ingin maju, hari esok harus lebih baik dari hari ini. G, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Jadi ini yang terakhir ini penting sekali, bahwa kita tidak boleh melupakan doa ya.
usaha dengan semangat dengan segala kemampuan yang kita miliki, tapi ingat bahwa Allah lah yang memutuskan segala sesuatu. Allah lah yang menentukan segala sesuatu, maka mintalah kepada Allah ya, agar Allah memudahkan usaha kita, agar Allah mengizinkan ridho terhadap apa yang kita cita-citakan, sehingga apa yang dicita-citakan terwujud, dan tidak hanya terwujud, itu memberi kebaikan karena memberi keberkahan karena Allah ridho ya. Baik anak-anak, itu saja materi yang bisa kita pelajari kali ini, dan di bagian akhirnya silahkan sebagai latihan di rumah kalian bisa berlatih dengan uji kemampuan yang ada di akhirnya ini ya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.